Tiga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan sosialisasi yang akan saya lakukan ini. Namun sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya jelaskan terlebih dahulu yang akan saya sosialisasikan hari ini, yakni adalah tugas akhir saya di kegiatan yang saya ikuti, yakni PKG PJOK, yang dimana PKG PJOK itu adalah peningkatan kompetensi guru, khususnya guru PJOK. Namun tugas akhirnya yaitu membuat suatu RTL, rancangan tindak lanjut. Jadi kegiatan yang saya akan sosialisasikan ini adalah kegiatan yang akan saya lakukan di sekolah ini secara berkelanjutan sampai seterusnya. Mungkin seperti itu secara singkat. Lanjut. Adapun tema yang saya angkat pada kegiatan RTL saya itu yakni S3. Saya bikin temanya S3. Awalnya itu saya bikin 3S, namun sudah ada singkatan 3S yakni senyum sapa salam. Ya, tapi saya ganti untuk lebih membedakan, jadi saya ubah saja menjadi S3, yakni senam sehat Sabtu. Sebenarnya kegiatan ini telah kita laksanakan jauh-jauh hari sebelumnya dan itu sudah termasuk kegiatan rutin di sekolah kita. Namun ada beberapa hal yang harus dibenahi dan harus juga diperbaiki. Maka dari itu saya angkat kegiatan seperti ini. Adapun senam sehat itu sama halnya dengan SKJ. Kalau dulu itu kita kenal sebagai SKJ. Namun saya bikin supaya ada ciri khas dari sekolah kita. Jadi saya bikin saja S3 supaya lebih memudahkan. Senam sehat Sabtu. Jadi sebenarnya itu senam bisa dilakukan di hari-hari lain, hari Senin sampai hari Sabtu. Namun kita di sekolah ini hanya bisa melakukan senam itu sekali dalam seminggu. Jadi saya pilih hari Sabtu. Lanjut. Adapun yang melatar belakangi saya memilih kegiatan ini, di era perkembangan teknologi yang semakin canggih, aktivitas gerak anak kini semakin berkurang. Seperti yang kita alami sekarang, yang dulunya senam itu dilakukan setiap pagi sebelum memulai beraktivitas, semua tergantikan oleh permainan gadget atau HP atau game konsol lainnya. Hal ini menimbulkan efek ketergantungan sehingga berdampak terhadap perkembangan psikologis, motorik, dan motivasi anak. Namun kemajuan teknologi juga semakin menenggelamkan aktivitas gerak anak. Jadi anak-anak di sini sekarang kurang aktivitas gerak karena adanya gadget atau bermain game. Berangkat dari masalah itulah saya membuat program S3 ini agar anak-anak kembali aktif bergerak, sembari mengembangkan kemampuan psikomotorik, kecerdasan, kerjasama, serta pengambilan keputusan yang dapat memaksimalkan tumbuh kembang dan kebugaran anak. Seperti itu. Next, adapun tujuan program yang saya laksanakan ini, yang pertama itu membuat siswa senang dengan aktivitas fisik dan meningkatkan kebugaran. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan perkembangan fisik anak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan motorik, koordinasi, dan keseimbangan. Dan yang keempat, membantu mencegah anak dari penyakit metabolik yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas. Lanjut. Adapun capaian yang diharapkan pada kegiatan saya ini,
memulai dari pengenalan aktivitas untuk membantu peserta didik itu dapat semua terlibat. Jadi di sini yang terlibat itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Kemudian proyeknya yaitu aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil proyeknya. Kemudian akhir proyek aktivitas untuk mereview pengalaman bergerak untuk mencapai sebuah tujuan. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Yang pertama itu program yang dibuat merupakan kegiatan intrakurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang dapat melalui kegiatan senam sehat Sabtu. Murid yang terlibat yakni seluruh murid dari fase A, fase B, dan fase C atau bisa dikatakan sebagai kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian penanggung jawab untuk kepala sekolah. Kemudian KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi SD Impres Telok Baru 2 yang terdiri dari beberapa guru kelas dan mata pelajaran. Jadi di sini nanti saya mohon kepada guru-guru kelas untuk kerjasamanya supaya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama itu aset manusia. Aset manusia itu terdiri dari kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Yang kedua anggota. Anggota itu adalah semua guru dan staf untuk membantu jalannya kegiatan. Kemudian aset yang kedua yakni aset fisik. Yang pertama lapangan sekolah, speaker, dan laptop. Aset finansial yaitu pendanaan dana BOS. Aset keempat yakni aset lingkungan, halaman dan pekarangan sekitar sekolah. Nah, ini rencana evaluasi. Jadi setelah kegiatan ini berjalan, yang untuk mengevaluasikan, yang pertama evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan dengan umpan balik dari peserta didik. Yang kedua, adanya dokumentasi proses kegiatan peserta didik berupa video dan foto. Yang ketiga, refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dari guru dan peserta didik. Nah, adapun tantangan yang dapat terjadi. Jadi tantangan yang akan terjadi ini pada saat kegiatan yang saya rancang itu, yang pertama cuaca atau hujan. Jadi ketika hujan otomatis kegiatan yang dirancang itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian tantangan yang kedua yakni lapangan yang tergenang. Jadi setelah hujan, meskipun hujannya sudah berhenti namun lapangan masih tergenang oleh air, itu juga tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga yakni keterbatasan waktu, yaitu kegiatan yang dilaksanakan bentrok dengan kegiatan lainnya. Jadi ketika ada kegiatan yang bersamaan, jadi mungkin itu juga salah satu tantangan yang kegiatan tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian timeline. Jadi waktu yang saya gunakan di sini pelaksananya itu setiap hari Sabtu pagi. Thank you. Dari tadi mungkin slide ini yang ditunggu-tunggu. Karena adanya slide thank you, maka selesai pula sosialisasi saya pada hari ini. Saya harap semua guru, wali kelas, dan guru-guru yang lain, saya mohon kerjasamanya untuk dapat mensukseskan kegiatan saya ini. Karena bukan hanya untuk kebutuhan tugas saya, tapi untuk juga bermanfaat bagi siswa. Mungkin itu saja. Terus ketika di luar sosialisasi ini ada ide-ide dari guru-guru atau ada masukan dari guru-guru, bisa didiskusikan di luar dari sosialisasi ini. Jadi kita nanti berdiskusi setelah atau di luar dari sosialisasi ini. Mungkin itu saja dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.